Salam satu hobi, kembali lagi dengan saya Steve di channel Bass Red. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang arwana silver. Mulai dari dimana dia berasal, cara penanganan, sampai sejauh mana dia punya keunikan. Kita tolong untuk jangan di skip dalam video kali ini, karena kalian semua akan mengetahui mungkin informasi yang belum kalian ketahui. Nah, untuk membangkitkan channel ini juga saya minta tolong untuk dibantu dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, kita masuk ke dalam topiknya. Oke, jadi gini teman-teman, kita mau ngebahas nih asal usul dari mana sih arwana silver itu berada. Mungkin sebagian besar dari kita ada yang belum paham atau ada yang belum tahu dari mana asal usulnya. Nah, untuk arwana silver ini memiliki nama Latin Osteoglossum bichirosum, yang artinya ikan bertulang air tawar. Nah, untuk pertama kali ditemukan itu oleh Van de Lee sekitar tahun 1829, terletak di Sungai Branco yang berasal dari negara Brazil. Di Sungai Branco terdapat dua jenis arwana. Yang pertama arwana silver dan yang kedua arwana hitam. Tapi yang lebih populer untuk negara kita sendiri adalah arwana silver. Kenapa? Karena dia memiliki warna yang cukup indah dan sangat digemari oleh penghobis. Nah, untuk di Sungai Branco-nya sendiri atau di habitatnya sendiri, kita juga perlu ketahui ini sedikit informasi. Dia memiliki tingkat keasaman pH itu di 6 sampai dengan 7, dan untuk suhunya itu mencapai 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Maka dari itu arwana silver merupakan salah satu ikan yang cukup gemar atau nyaman bila berada di suhu yang cukup tinggi. Nah, ini salah satu bagian informasi yang mungkin bagi para penghobis atau pemula yang ingin sedikit mengetahui tentang habitatnya, dari mana asal usul ikan silver ini berada. Oke, next kita ngebahas perilaku arwana silver di habitat aslinya. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang belum tahu nih, jadi saya coba untuk sedikit berbagi informasi aja. Arwana silver ini tergolong ikan primitif yang dimana memiliki keunikan yang sangat spesifik. Dari cara dia untuk mempertahankan hidup adalah dengan cara memangsa hewan-hewan atau serangga lainnya yang berada di atas permukaan air. Makanya itu arwana silver ini sering disebut dengan ikan monyet. Karena itu perlu kita waspadai juga bila kita memutuskan untuk mengadopsi atau memeliharanya. Perlu diperhatikan untuk selalu tetap jaga akuarium kita dengan kondisi tertutup rapat. Nah, itu bagian salah satu karakteristik yang mungkin kita juga perlu ketahui. Dan untuk karakteristik atau perilaku yang lainnya, mungkin yang saya tahu arwana silver ini tergolong ikan yang suka berburu di atas permukaan air, yang salah satunya adalah di pesisir pinggiran sungai. Jadi si arwana silver ini memiliki keunikan, dia itu bisa mempertahankan hidup itu di atas permukaan air dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya kayak mungkin ada tikus atau serangga kelabang yang memang sedang melintas di pinggiran aliran sungai, dia itu bisa melakukan melompat ke daratan untuk mengambil, untuk memangsa dan menarik buruannya itu ke dalam air lagi dengan waktu yang cukup lama tanpa ada air. Nah, itulah keunikan dari arwana silver. Makanya itu kita juga perlu waspada ya, karena kita juga kalau harus memutuskan memeliharanya benar-benar memastikan ikan silver kita terjaga dengan baik, dan itulah salah satu kriteria atau perilaku hidup dia di habitat aslinya.
Oke, jadi gini teman-teman, kita akan ngebahas nih tentang cara perawatan arwana silver yang sudah saya alamin. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi yang memutuskan pada saat itu coba untuk mengadopsi arwana silver. Jadi saya selalu merekomendasi dan memang kepada teman-teman yang mungkin memulai untuk melakukan adopsi atau memelihara ikan arwana, ya memang lebih tepatnya mulai dari arwana silver. Kenapa? Alasannya pertama, arwana silver itu merupakan ikan salah satu yang menurut saya cukup kuat untuk daya tahan tubuhnya terhadap apapun. Jadi selama saya coba untuk belajar itu tidak pernah menemukan yang namanya penyakit, apalagi kategorinya agak cengeng ya, itu tidak pernah. Arwana silver ini diletakkan dimanapun itu tidak terlalu pengaruh baginya, tapi juga tidak saya rekomendasi kalau kita terus pelihara arwana terus kita taruh ember, itu juga buat apa gitu kan. Apalagi taruh pelihara arwana kita letakkan di dalam kolam, karena itu sangat tidak tepat sih menurut saya, karena ikan arwana merupakan ikan yang kita bisa nikmati bagian tubuh dari sebelah samping, itu kita perlu perhatikan. Nah, untuk kelebihan lainnya adalah ikan arwana silver tidak perlu melakukan treatment khusus seperti halnya lampu tanning atau oprek-oprek bahasanya, itu tidak perlu, karena pada dasarnya arwana silver ini sudah sangat cantik dan dia memiliki garis tubuh yang cukup panjang dan memanjang ke belakang atau meruncing ke belakang dan lebar di bagian tengah, dan rata-rata juga mulutnya juga kepalanya juga sudah nyendok. Jadi alangkah menurut saya sangat sempurna untuk jenis ikan arwana silver ini, kecuali kita melihat jenis lain. Kalau kita melihat jenis lain berarti kita mencari anatomi yang khusus. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi di konten saya yang lainnya. Jadi untuk arwana silver ini memang sudah sangat tepat ya bagi para penghobis pemula khususnya untuk memelihara dan untuk menikmati peliharaannya di rumah. Ketika kita sudah mengetahui seluk-beluknya arwana silver, mungkin nanti kita bisa loncat atau mengadopsi untuk arwana yang kelasnya lebih premium. Jadi saya coba untuk merekomendasikan sekali lagi, selamat kepada penghobis yang baru untuk memutuskan memelihara arwana silver di rumah kita masing-masing, karena itulah bagian dari kelebihan ikan arwana silver yang selama ini sudah saya coba amati dan saya pelajari, sangat cukup kuat menurut saya. Oke, jadi gini teman-teman, kita mau ngebahas tentang pemberian pakan ikan arwana yang baik dan benar. Nah, perlu kita ketahui pemberian pakan yang baik dan benar ini tidak berlebihan, juga tidak monoton. Jadi kalau menurut saya pemberian pakan yang baik dan benar itu pemberian pakan yang cukup. Nah, pada dasarnya varian apa sih makanan-makanan yang kategorinya bervariasi ini? Kita bisa memberikan salah satunya jangkrik. Nah, jangkrik ini terfokus untuk ikan size yang mungkin lebih kecil sampai dengan besar juga dia sudah bisa makan jangkrik. Dan yang kedua ini saya merekomendasi ulat Jerman. Ulat Jerman ini juga cukup bagus, kandungan proteinnya sama juga dengan jangkrik, dan itu juga bisa mempercepat tumbuh kembang ikan arwana silver kita juga dengan ulat Hongkong pun sama. Nah, untuk makanan berikutnya adalah saya merekomendasi pada teman-teman udang hidup juga bisa, karena sebagian dari arwana silver ini memang rata-rata hampir suka ya udang hidup, tapi kalau untuk arwana yang jenis lain belum tentu. Jadi saya sudah coba untuk mempraktekkan, dia senang sekali juga makan
makanan hewan yang memang hidup di dalam air, hewan kecil yang hidup di dalam air. Nah, untuk makanan berikutnya saya juga merekomendasi bisa dengan pemberian ikan mas. Kenapa saya rekomendasi ini? Karena memang serunya itu pada saat kita memberikan makan ikan mas ini, ikan arwana kita ini melakukan suatu pemburuan yang sangat liar. Jadi kalau menurut saya ikan mas ini memang bagian yang pentingnya bagi arwana silver, dan itu bisa membuat arwana silver kita jauh lebih cepat tumbuh berkembang atau lebih besar size badannya dari kecil sampai besar. Nah, pengalaman saya ketika saya memelihara ikan arwana dengan size 13 sampai 15 cm itu dalam waktu kurang 4 bulan itu sudah bisa mencapai 45 cm. Nah, itu yang saya alamin. Makanya di konten video ini saya coba untuk membahas ya pengalaman saya sebagai saya penikmat juga ikan arwana. Jadi pemberian ikan mas ini memang juga tidak asal-asal. Maksudnya gini teman-teman, kalau kita memang memutuskan untuk pemberian makanan ikan mas, ya mungkin kita sudah berusaha mencari tapi tidak ada yang lain, adanya cuma ikan mas, ya kita harus putuskan itu. Tapi perlu kita ketahui dan kita cermati, ikan-ikan mas yang kita beli di mana-mana itu biasanya kan kandungan airnya sudah, kategorinya sudah berbaur dan banyak sekali sumber penyakit yang ada di dalam akuarium tersebut. Jadi kalau kita bijak untuk memberikan makanan ikan kesayangan kita, cobalah kita merelakan space kecil atau mungkin akuarium kecil untuk kita letakkan sebagai tank karantina, sebagai dimana sebelum kita memberikan pakan ikan arwana kita dengan ikan mas, kita taruh dulu di tank karantina dulu atau di akuarium kecil dulu. Nah, itu kalau pengalaman saya supaya ikan arwana kita tetap sehat ya. Jadi di tank karantina itu juga sudah kita berikan obat dan kita berikan juga garam ikan. Nah, jadi ikan yang hidup atau ikan yang berada di tank karantina, ya biasanya sih saya lakukan itu untuk mengkarantina 1 malam dulu. Nah, ketika besoknya baru bisa saya berikan kepada ikan arwana silver saya. Jadi itu tidak akan menjangkit penyakit. Yang ada ikan tersebut kan sudah steril, sudah sehat, dan baru kita bisa berikan ke ikan arwana kesayangan kita. Nah, di situ kan kita bisa menikmati bagaimana cara si arwana silver ini memiliki daya mangsa atau berburu yang cukup unik menurut saya pribadi. Jadi pemberian pakan yang cukup, tidak berlebihan, itu lebih baik. Karena pada dasarnya ikan arwana sendiri itu adalah ikan predator. Berapapun yang kita berikan makanan, dia akan terus memakan. Bahkan mungkin sampai kenyang pun tetap akan dimakan. Tapi perlu kita ketahui sekali lagi, jangan selalu membuat atau membiasakan hal tersebut. Itu akan membahayakan ikan arwana kita juga. Nah, itu yang untuk variasi yang saya sudah coba untuk berikan kepada ikan arwana kesayangan saya juga yang kategorinya variasi. Nah, untuk lainnya saya juga mungkin kadang menambahkan juga kecoa ya, selingan. Nah, kalau ini untuk selingan kecoa ini ya, kalau kita lagi melintas atau jalan di kamar mandi kita ada kecoa, juga kita bisa berikan kecoa tersebut. Tapi untuk pemberian kecoa ini sebagai selingan juga kita juga perlu perhatikan kesehatan ikan kita nih. Jadi untuk kecoa yang kita temui di manapun kita berada, kita ambil, dan kalau bisa itu kecoa tersebut kita cuci dulu. Cucinya dengan apa ya? Kita cuci aja dengan air bersih. Cukuplah dengan kita kocok-kocok sedikit dia punya bagian tubuhnya dan bagian bawahnya. Nah, itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita nggak pernah tahu kecoa itu dari mana, terus dia habis melintasi apa, dan itu juga bisa membahayakan ikan arwana kita. Tapi dia punya nilai kandungan gizi itu cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari jangkrik yang saya ketahui. Nah, kalau untuk selingan berikutnya juga mungkin kelabang yang beda kita kalau beli sama kita temui di kamar mandi, itu juga hal yang sama. Jadi perlu hati-hati kita pemberian kelabang itu yang kita temui di kamar mandi juga
pada dasarnya dia dari tempat-tempat yang mungkin lembab yang kita nggak tahu itu dia melintasi apa, dia lewat apa juga. Kalau bisa sebelum kita berikan kepada arwana kesayangan kita juga alangkah baiknya kita cuci dulu. Bagaimana caranya? Kalau saya mungkin mempersiapkan pinset di rumah, pinset khusus yang ukurannya mungkin kurang lebih 20 cm. Jadi kalau saya menemukan hal tersebut selalu saya capit dan saya cuci dulu baru saya berikan ikan arwana saya. Jadi untuk meminimalisir aja sih pada dasarnya, walaupun kita beda cerita ya kalau arwana tersebut di alamnya mungkin segala sesuatunya itu sudah pasti steril adanya kan. Kalau di ruang lingkup rumah kita kan pasti ada bahan kimia dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang perlu kita perhatikan untuk menjaga dan merawat ikan arwana kita. Nah itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk pengambilan memelihara ikan arwana silver ini memang sudah sangat tepat kepada para penghobis yang baru. Untuk arwana silver pada umumnya saya coba untuk berbagi juga nih apa sih spesifiknya dia dan lebih mungkin penikmat atau penghobis yang memang memelihara ikan arwana silver. Pada dasarnya ikan arwana silver ini menurut saya ikan yang cukup cantik dan sangat anggun. Kenapa? Karena dia memiliki gaya renang yang cukup indah dan itu tidak dimiliki dengan arwana-arwana yang lain. Karena dengan postur tubuh yang memanjang, memipih dan meruncing bagian bawah dan lebar di bagian tengah itu membuat saya merasakan ikan itu benar-benar seperti ular ya, ular yang menari. Dan terkadang saya kepikiran itu benar-benar adalah seekor naga di dalam akuarium. Jadi keindahan dari gaya arwana ini melekuk atau menari di dalam akuarium itulah menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat ikan arwana silver, dan itu yang menjadi suatu kepuasan juga bagi saya ketika saya melihat ikan arwana silver ini melakukan tarian seperti yang tadi saya maksud. Jadi itulah kalau untuk spesifik lainnya daripada ikan arwana ini adalah dia itu jarang sekali ditemukan kalau menurut saya bagian-bagian yang kategorinya minus. Maksudnya minus ini mungkin jauh dari istilah cakil, jauh juga dari istilah dayung pendek. Jadi kalau memelihara arwana silver ini memang cukup aman, jadi tidak perlu khawatir dia akan begini itu tidak perlu. Jadi apapun yang kita putuskan dan kita lihat itu kita anggap pandangan pertama kita setelah kita melihat di toko-toko untuk kita ambil. Jadi saya rasa dengan ukuran yang normal pasti juga ikan arwana tersebut akan tumbuh juga dengan normal, kecuali memang sudah ada bawaan atau genetik yang kategorinya unik dari sejak dia lahir. Nah itu menjadi daya tarik sendiri kepada penghobis dan pengoleksi untuk memutuskan mengambil arwana yang memang tipe seperti itu. Jadi arwana silver ini bisa dinikmati itu menurut saya di usia sekitar 30 cm ke atas, karena memang semakin dia besar semakin kilau silvernya itu jauh lebih bagus. Jadi menurutku selamat kepada teman-teman yang sudah memutuskan untuk mengadopsi ikan arwana silver. Rawatlah ikanmu dan cintailah dia, belajar dari kebiasaan dia dan yang tidak biasa seperti apa kita juga pelajari. Ini semua bisa saya buat juga berdasarkan pengalaman saya pribadi juga dengan pengalaman teman-teman penghobis yang sama dengan kita semua. Jadi kalau teman-teman sekalian suka dengan konten video saya ini, saya minta dibantu untuk selalu di subscribe, like and comment, juga di share kepada teman-teman yang lain. Semoga
pengalaman saya bisa menjadi bagian juga untuk pengalaman teman-teman yang lain. Nah, di situ saja dulu, nanti kita akan ketemu lagi di channel-channel saya yang akan datang. Dari saya dan untuk kita semua, salam satu hobi dari Basret.